nanti untuk membuat kita disiplin. Oke, silakan ya, silakan ditulis. Nanti kalau udah selesai, boleh bergantian dengan kalian di sini ya, Nak ya. Di mana? Di sini ya. Oke, boleh ya. Dibagikan namanya ke yang mana? Meminta izin kemanapun kita pergi. Apakah iya? Harus meminta izin terlebih dahulu? Iya.
Menjaga apa? Menjaga fasilitas kelas. Apakah kita sepakati, Nak? Sepakat? Sepakat. Tidak terlambat masuk kelas. Tidak terlambat masuk kelas. Masih kalimat negatif kita gunakan, kita jadikan kalimat positif. Kalau tidak terlambat itu apa artinya? Datang tepat waktu. Sepakat anak ustazah datang tepat waktu? Sepakat. Itu apa gunanya kita datang tepat waktu? Iya, agar kita menjadi orang yang disiplin dan juga bertanggung jawab. Datang tepat waktu. Yang selanjutnya, tidak berjalan-jalan. Lalu juga ini tidak berisik, tidak jalan-jalan. Nah, masih sebuah kalimat negatif. Tidak jalan-jalan, tidak berisik, tidak meribut. Apa artinya itu? Keamanan. Keamanan? Apa artinya? Apa kata-kata positif yang dapat kita ambil dari sana? Tidak berisik kita, tidak meribut kita. Berarti menjaga. Bagus sekali, menjaga ketertiban. Kalau kita tertib, maka kita akan merasa nyaman di kelas kita. Apakah kita sepakati anak ustazah? Berarti kita sama-sama menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban kelas. Lalu selanjutnya, tidak bermain-main saat belajar, tidak mengganggu teman saat belajar. Apakah itu termasuk menjaga ketertiban kelas? Ya. Berarti kita sudah pasti dari menjaga sama ini ya. Tidak boleh datang terlambat. Sudah tadi? Sudah. Tidak boleh mencari dinding. Tadi sudah juga ya. Lalu tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan itu apa artinya? Berarti kita harus, agar lingkungan kita itu tidak tercemar, maka kita harus menjaga kebersihan. Apakah iya kita jaga kebersihan kelas kita ini? Iya. Agar apa? Agar nyaman. Iya, agar kita nyaman. Ada anak saudara yang suka sampah di kelas kita ini berserakan. Iya. Semuanya suka keindahan dan suka kebersihan. Dan ada tadi jaga kebersihan di sini, Nak? Belum ya? Berarti belum ya? Sepakat kita jaga kebersihan kelas kita? Sepakat. Menjaga kebersihan kelas. Lalu tidak membuang sampah sembarangan. Sudah tadi. Tidak mencemari lingkungan, menjaga kebersihan ya. Harus buang sampah pada tempatnya. Bagus, kita harus menjaga kebersihan. Lalu apa ini? Berseragam sesuai aturan sekolah. Sudah ada tadi, Nak? Nah, kalau kita berseragam sesuai dengan kerapian itu juga ketertiban. Nanti sudah masuk ke poin keempat, menjaga ketertiban. Berarti karena ustazah sudah berseragam lengkap sesuai dengan yang ditentukan, berarti kita sudah masuk ke poin yang keempat, yaitu menjaga ketertiban. Kita lanjutkan. Piket harus bersih, tidak boleh ngomong kotor, tidak buang sampah sembarangan. Kalau piket harus bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah masuk ke poin kelima. Nah, sekarang ada saya temukan kalimat baru, tidak berbicara kotor. Apa itu artinya? Berarti kita harus berkata-kata yang baik. Kalau kita berkata baik itu salah satu bentuk apa, Nak? Menyapa lisan dan juga saling menghargai. Jadi kenapa kita tidak bicara kotor? Karena kita menghargai diri kita sendiri.
diri sendiri dan juga orang lain. Apakah kita sepakati anak-anak ustazah? Sepakati. Ya. Saling menghormati dan apa? Menghargai. Oke, udah 6 kesepakatan kelas kita lihat lagi apa pendapat teman kita di bawahnya. Tidak tidur saat sedang belajar. Sudah tadi nak? Sudah, berarti masuk poin keempat, ketertiban. Membuang sampah pada tempatnya, kemana masuknya? Banyak kebersihan, sudah bagus sekali. Lalu berseragam sesuai aturan, sudah juga tadi. Membuang sampah pada tempatnya, sudah? Sudah. Menjaga fasilitas kelas yang ada di sekolah, sudah tadi anak, poin kedua. Nah, lalu tidak mengotori kelas, kemana masuknya? Lalu kalau mau izin bilang dulu kepada ustazah. Oh iya, bagus sekali, itu udah masuk poin pertama. Nah, setelah kita ustazah baca dan kita sepakati bersama pendapat antum, kita sudah kumpulkan di sini. Kita sudah simpulkan. Yang pertama yaitu meminta izin jika ada keperluan. Yang kedua, menjaga fasilitas kelas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ini sudah berlaku. Yang semuanya, anak-anak ustazah, apakah ada tambahan kira-kira? Atau sudah cukup? Iya, kata Bilqis, kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus kita niatkan kepada Allah dan minta kepada Allah. Nah, berarti kita masukkan anak-anak ustazah, setuju? Setuju ya. Berdoa sebelum dan sesudah, iya nak? Kenapa? Supaya apa yang kita pelajari itu diberkati oleh Allah. Dan ustazah, alhamdulillah udah ada 7 kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita untuk kita jalankan 1 tahun ke depan. Nah, kita bersama-sama untuk menjalankannya supaya kita kedisiplinan, supaya nanti anak-anak ustazah kita bisa bersama-sama nanti menjalankannya. Jadi ingat-ingat sama antum semua ya, karena kesepakatan kelas ini kita yang ciptakan, maka yang harus jalani adalah kita demi mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita plenokan. Tadi udah kita sepakati bersama. Sekarang ustazah minta persetujuan atau melalui tanda tangan ya. Jadi anak-anak ustazah, karena kita udah setuju bersama, bergantian ke depan menandatangannya. Silakan di bawah. Oh, pakai spidol ustazah aja ya. Yang awal warna hitam, yang banyak warna merah. Ustazah panggil bergantian mulai dari sini ya. Silakan bergantian di belakang. Silakan Kesha. Di sini. Bukan aja ini nanti ya. Oke, silakan ya. Kalau sudah kasih ke temannya ya. Oke, silakan maju Kesha. Ini tandanya berarti kita setujui bersama. Oke, sekarang bersiap ya. Kalau udah berdiri, temannya berdiri. Cepat.
Udah berlaku dia karena udah kita tanda tangani. Dan Nana Ustazah berharap keyakinan kelas yang kita buat ini nanti akan membawa dampak positif bagi kita. Nah, Nana Ustazah untuk 1 tahun ke depan kita sama-sama akan mencoba menjalani kesepakatan ini. Dan Nana Ustazah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kelas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran lagi ya. Ustazah akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu terhadap antum tentang pengetahuan antum yang sebelumnya. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, kita persilakan nanti mengisi lembaran yang Ustazah berikan ya. Ustazah tutup keyakinan kelasnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah di hujan yang penuh berkah ini memberikan kita kesehatan untuk mensukseskan kegiatan rumah kita. Jadi kegiatan kita yang mana pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan bagaimana aksi nyata dari modul 4 budaya positif, diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Kepala Sekolah, Ustazah Siswita Sari SSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustazah yang kita hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berbahagia tentunya kepada teman kita CPP ke berapa? Kelas 11 Ustazah Sertifikat Nilai. Teman-teman, dalam kesempatan ini tentunya kita sebagai pendidik harus mengetahui dan kita tentunya harus mendukung bagaimana inseminasi positif itu hadir di tengah-tengah lingkungan kita sekolah. Apalagi dengan adanya teman-teman kita calon guru penggerak, gitu ya. Diharapkan dari kita semua itu berkontribusi positif baik dari kita dan kepada teman-teman lingkungan sekolah. Nah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita, Salah Sakti Kamila yang akan menyampaikan presentasinya terkait dengan
diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sudah boleh dilihat layarnya ya. Ya, Ustazah semuanya itu merupakan senam otak ya Ustazah ya. Jadi kalau Ustazah sering-sering melakukan itu, kata para ahli kita katanya kita bisa seimbang kiri dan kanan, gitu ya. Jadi kemampuan kita nanti akan meningkat. Kita coba lagi nanti ya, Zah. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ustazah Sinti. Ana awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua dalam pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, juga kepala sekolah yang yang telah berhadir pada saat ini. Nah, kali ini Aina akan menyampaikan tentang apa? Jadi, belajar saja hanya materi yang kita tapi juga praktekkan dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata kali ini yaitu tentang modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif. Nah, baiklah semuanya, sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya Ustazah. Nah, ini sudah ada beberapa tematik dari Ana. Yang pertama yaitu ketika kita berdiskusi kita saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, jika ada keperluan, Ustazah boleh izin terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya Ustazah, karena kita bikin kesepakatan bersama, boleh diusulkan ya. Ada tambahan kira-kira, silakan tangannya. Ya, Zarani silakan. Harus bahagia dan senang mengikuti diskusi ini pada. Ya, Masya Allah sekali. Jadi dalam diskusi kita kali ini kata Zarani ya, kita harus bahagia, harus senang, harus gembira. Bagaimana kita semua sepakat? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ya, harus harus aktif karena kita para guru hebat. Anak yakin setelah semua tuh bisa berdiskusi dengan aktif nantinya ya. Semangat kita Zah. Semangat. Nah,
hujan, semangat kita jangan sampai suka hujan. Kita harus semangat yang selesai ya. Nah, sebelum mulai diskusi kita coba explain dulu ya. Semoga nanti semangat bisa semuanya ya. Oke, diharapkan kepada semuanya berdiri sejenak. Nah, baiklah saudara semuanya, pada diskusi kali ini yang akan Ana presentasikan adalah tentang budaya positif. Nah, Ustazah, sebelumnya Ana mau tanya nih, menurut Ustazah semuanya apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Oke, silakan Zadinda. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, Masya Allah sekali. Budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada peserta lain yang berpendapat berbeda? Ada? Ya, dan silakan. Budaya positif, kalau bicara positif kita kan ada temannya dua, Ya. positif ada negatif kan. Kalau di sini budaya positif berarti kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang tidak baik. Jadi kebiasaan yang baik ini tidak akan kita terapkan. Ya, jadi positif itu berlawanan dengan negatif ya Zakica ya. Berarti positif itu yang harus kita terapkan, yang harus kita budayakan di sekolah kita. Itu maksudnya ya Zak. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali. Benar sekali Ustazah semuanya. Budaya positif itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama budaya. Budaya itu kita artikan sebagai kebiasaan. Yang kedua ada positif. Berarti kebiasaan atau kebiasaan positif yang harus ada di sekolah kita. Nah, berikut adalah indikator untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah strategi garis diskusi. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa itu yang dimaksud dengan paradigma belajar? Nah, dengan pembelajaran menggunakan paradigma baru, seorang guru akan mendasarkan pembelajaran itu ke pembelajaran besar dan diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang murid butuhkan, maka guru hanya perlu menuntunnya, sehingga nanti bisa mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke, pembelajaran diferensiasi itu sendiri menekankan kepada kemampuan latar belakang karakter cara belajar murid itu sendiri. Nah, di sini sebagai seorang guru kita dituntut untuk bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang dimilikinya, sehingga murid-murid kita itu bisa mencapai kebahagiaan di dalam hidup. Nah, Ustazah, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran bab diferensiasi itu? Nah, ada 4 klasifikasinya. Yang pertama, kita harus melihat konten. Seorang guru dapat memberikan materi pembelajaran yang berbeda-beda tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan siswa. Karena kita sendiri tahu bahwa setiap siswa kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika murid kita kemungkinan besar kemampuan belajarnya akan berbeda-beda pula. Nah, yang kedua yaitu proses. Nah, dalam proses ini guru dapat memberikan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran. Jadi dalam proses seorang guru tidak harus memberikan satu cara saja. Misalkan si anak ini dia lebih menyukai proyek atau diskusi kelompok atau presentasi. Jadi siswa itu dia belajarnya itu bahagia dengan cara apa? Dengan gaya belajar mereka sendiri. Nah, yang ketiga produk. Untuk produk akhir atau hasil karya anak, kita sebagai guru harus juga memberikan pilihan kepada anak. Misalnya, yang anak ini dia mau bikin laporan tertulis, yang siswa yang ini mau dia membuat presentasi atau portofolio, sehingga mereka dapat menunjukkan atau memberikan pengalaman mereka sendiri.
Baiklah Ustazah, yang terakhir yaitu dalam penilaian. Seorang guru harus juga memberikan penilaian yang bervariasi. Tidak harus fokus kepada satu cara penilaian saja. Jadi misalkan ada penilaian tertulis, bagi anak yang tidak bisa kita ambil penilaian tertulisnya, mungkin kita bisa mengambil penilaian proyeknya atau bisa dengan cara lisan dan observasi. Nah, selanjutnya semua itu nanti tujuan kita itu adalah di akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Kita sudah mengetahuinya ya Ustazah, ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, mengapa profil Pancasila itu penting? Nah, yang pertama yaitu melalui profil belajar Pancasila itu kita bisa membentuk karakter bangsa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu menyiapkan generasi di masa depan. Nah, jadi profil Pancasila itu pada kurikulum mereka kita sudah perkenalkan Nauliaza. Alhamdulillah di sekolah kita ini dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Bahkan setiap pagi profil Pancasila itu kita nyanyikan di kelas. Nah, kita lanjut. Apa itu disiplin? Ada Ustazah yang tahu apa itu disiplin? Saya akan dulu, silakan. Disiplin ialah sikap kebiasaan, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, kata Zanurul disiplin itu adalah sikap patuh dan nanti akan melahirkan sikap tanggung jawab. Nah, ada Ustazah yang lain yang berbeda pendapatnya dan bicara? Disiplin itu identik dengan peraturan. Ya, disiplin itu menurut kita adalah identik dengan peraturan. Oke, kita lihat di sini ya Zahya. Benar sekali ketika kalau kita memaknai disiplin itu, yang biasa kita maknai netralitas di pikiran kita apa? Kebanyakan orang kan menghubungkan disiplin itu dengan tertib, aturan, dan juga kepatuhan yang sesuai. Namun kali ini dalam disiplin positif kita tidak lagi mengenal hukuman. Kita tidak harus memberikan hukuman kepada anak-anak. Kita bikin aturan, kalau tidak kita hukum anak kita. Bukan lagi itu yang kita terapkan pada disiplin positif ini. Nah, kalau itu digunakan nanti hukuman itu kita jadikan otak-otak yang paling akhir ketika kita tidak bisa lagi memprosesnya melalui budaya positif. Disiplin positif. Yang pertama, kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang benar. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi, melalui disiplin positif ini kita berdayakan peserta didik kita itu dia tumbuh dengan kesadaran mereka sendiri tanpa mengharapkan imbalan penghargaan. Bahkan kita jauhkan dia dari ancaman dan berbagai hukuman yang saya. Nah, jadi ketika kita mendengar kata disiplin positif itu, kita jauhkan pikiran kita dari hukuman. Anak kita itu tertib dengan kebiasaan baiknya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan selalu setiap hari. Jadi dengan penuh kesadaran, bukan lagi dengan paksaan atau ancaman-ancaman yang dilakukan. Nah, itu juga dalam disiplin positif itu terkait juga dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa yang ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, jadi mungkin di awal-awal sekolah kita makan gitu ya. Anak kelas 1 datang ke
lalu dia curi bekal temannya. Kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu? Iya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu manusia perlu makan. Sehingga bisa kita tanyakan, bisa kita identifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika mereka membuat masalah atau terjadi masalah kepada mereka. Nah, langkah awal kita adalah dengan ini kita analisa dulu kebutuhan apa yang mereka inginkan sehingga mereka membuat kesalahan. Itu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup itu terdiri dari 3. Yang pertama fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti rumah, kesehatan, seperti tadi, makanan. Lalu biologis itu mengacu kepada proses reproduksi. Lalu kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu adalah makhluk sosial, jadi dia akan selalu membutuhkan orang lain. Apalagi sebagai makhluk individu kita juga akan merasakan ketika disayang itu kita akan merasa bahagia. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Jadi anak-anak kita dalam belajar dia akan membutuhkan penguasaan. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, jadi dalam belajar beserta semua pada kurikulum mereka ini anak-anak kita juga dimerdekakan dalam belajarnya. Kenapa dimerdekakan? Karena kita sudah tahu karakteristik murid itu berbeda-beda. Jadi melalui itu kita bisa membebaskan anak-anak kita. Kita gunakan berbagai cara, metode, dan strategi untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap orang itu membutuhkan kesenangan. Mungkin di kelas kita, menurut kita, misalnya kita menyampaikan pembelajaran dengan metode presentasi gitu kan, akan membuat murid kita senang semuanya. Ternyata ada beberapa murid dia tidak senang. Kenapa? Karena kebutuhan kesenangannya itu belajar sambil bermain. Jadi sebagai guru mungkin kita bisa mengganti metode pembelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, peserta tahu apa yang dimaksud dengan motivasi? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan motivasi? Ya, Zat? Iya, motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu ada 2. Dorongan itu ada dari dalam diri dan juga dari luar diri. Disebut juga dengan motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Jadi kalau dia berasal dari luar diri kita namanya ekstrinsik, kalau dari dalam maka namanya intrinsik. Nah, di sini ada 3 contoh ya saudara. Kenapa manusia itu termotivasi dalam melakukan sesuatu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kenapa anak-anak kita misalnya dia datang tepat waktu ke sekolah gitu kan? Dia disiplin. Kenapa dia datang cepat? Jam 7 dia udah datang. Kenapa? Karena mungkin ada ancaman kepada dia. Kalau terlambat nanti antum akan dihukum. Maka itu adalah motivasi terendah dalam fasenya. Kenapa? Karena ada ancaman di sana. Untuk mendorong dia datang ke sekolah tepat waktu, kita beri dia ancaman. Nah, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, kalau antum besok datang tepat waktu ya nak, sedang kasih antum pamer. Nah, itu merupakan imbalan. Jadi yang mereka lakukan itu adalah hanya karena mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini terlihat bahwa murid kita itu kenapa dia datang ke sekolah tepat waktu? Karena dia punya kesadaran sendiri, benar-benar sadar dia akan pentingnya disiplin itu. Jadi itulah yang kita
lakukan selama ini. Ada 3 motivasi di sini. Nah, peserta semua tadi kita udah sampaikan ada 2 jenis motivasi. Kira-kira menurut Ustazah mana yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik di sini? Yang Ekstrinsik ya, yang dari luar. Pengaruhnya dari luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Kira-kira yang mana Zat? Tangga ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor? Ayo coba. Nomor 3. Ada lagi berapa yang lain Ustazah? Ekstrinsik dari luar ya. Nomor 2, Zaginga berkata lain. Kata Zaginga nomor 2. Ya Zat? Kata Reka ya Zat? Kata Reka nomor 1 dan 2. Nah, sekarang kita tanya kenapa Ustazah Reka bilang nomor 1 dan 2 itu ekstrinsik? Oh ya, Masya Allah benar sekali. Ternyata yang termasuk motivasi ekstrinsik itu yang nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena hukuman itu datangnya dari luar. Nah, dari ancaman orang-orang luar. Jadi, yang kedua, karena imbalan dan PHK. Itu siapa yang berikan dirinya? Tidak. Itu juga orang lain. Jadi yang X itu artinya berasal dari luar. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itulah yang berasal dari luar. Sedangkan ekstrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri, penuh dengan kesadarannya adalah melakukan segalanya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan kesadarannya. Ya, kira-kira begitu ya Ustazah. Nah, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kira-kira apakah kita di sekolah ini pernah memberikan hukuman kepada anak-anak kita? Nah, kalau memberikan konsekuensi, pernah juga. Nah, sekarang kita lihat ya, apa beda hukuman dan juga konsekuensi ini? Apa? Iya, ya? kalau hukuman yang Iya. kalau konsekuensi akibat dari dia melakukan Iya, kalau seandainya hukuman itu berarti adalah tentang kesalahan yang dia lakukan. Namun kita tidak punya misalnya perjanjian misalnya bukan. Lalu konsekuensi, misalkan kita punya aturan, lalu kita udah berjanji kalau kita tidak mematuhinya maka akan ada nanti konsekuensinya. Nah, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan yang selama ini kita terapkan di kelas kita adalah suatu hal yang membuat anak kita memiliki identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu dia akan merasa sakit, menyakitkan bagi dia. Mungkin fisiknya yang sakit atau hatinya yang sakit, yang mungkin fisik ya. Antum perlakuan hari ini antum korban cabai merah 1,5 jam. Maka mungkin sakit tangannya, udah lalu hatinya juga sakit. Kenapa? Mungkin bertemu sama kita 10 tahun lagi. Ini gara-gara usaha ini akan dihukum dulu. Jadi dia akan mengingat apa yang dia rasakan ketika waktu telah berlalu itu. Jadi hukuman itu juga membuat tidak nyaman pada murid, rasa takut, rasa dipaksa, mengakibatkan ini yang paling parah ya Zat, murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi sudah semua. Yang kedua penghargaan ya. Sebenarnya penghargaan ini kita lakukan kepada anak kita sebenarnya kurang efektif juga. Karena kenapa dia tidak efektif? Dia akan merusak hubungan antara kita dan murid. Ketika kita kasih hadiah kepada si A, si B mungkin nanti menuntut kan, kemarin anak datang ke tempat waktu dan dia sudah kasih hadiah. Temanya kemarin ada, berarti sudah tidak sayang sama anak. Berarti akan membuat hubungan kita rusak dengan anak-anak kita. Lalu juga mematikan kreativitas anak-anak kita. Hanya mereka akan berpatok kepada penghargaan saja. Nah, juga dengan hukum sistem ranking, alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada lagi yang berbahaya. Kenapa? Karena setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya Ani, dia hebat misalnya matematika. Tapi kenapa pas olahraga orang lari 5 kali lapangan, dia setengah lapangan saja
bisa. Karena bukan di situ kemampuannya. Nah, itulah kenapa kita harus mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak perlu menekan anak-anak atau harus bisa matematika 1 sampai 10 harus dapat hari ini. Jadi tidak bisa karena dia punya kemampuan yang sudah ada di dalam dirinya ya, saudara ya. Nah, mungkin anak yang tidak pintar matematika ini, ketika berenang dia olimpiade berenang dia gitu kan. Apakah anak yang bisa matematika tadi dia berenang sampai tingkat provinsi atau lainnya? Tidak bisa, katanya ya. Jadi kita harus sadar kemampuan anak-anak kita berbeda-beda. Jangan kita menjudge anak kita, antum ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi kita akan mematikan kreativitas anak-anak kita selanjutnya. Ada di sini yang sudah restitusi. Restitusi itu di sini akan membuat murid kita bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan juga murid menghormati dirinya sendiri. Sehingga murid itu melalui restitusi akan bersemangat, dia akan memperbaiki kesalahan atau permasalahannya sendiri. Saudara semuanya, sebagai guru sebenarnya kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat penantau, dan yang kelima manajer. Nah, saudara semuanya, kira-kira ketika kita menjadi guru selama ini posisi mana yang pernah kita perankan ya? Apakah ada yang memerankan satu saja atau semuanya pernah? Semuanya pernah ya saudara ya, berarti saudara pernah juga bertindak sebagai penghukum gitu ya. Pernah juga membuat anak merasa bersalah. Nah, maka dia akan merasa sangat bersalah. Nah, akhirnya menjadi sedih anak kita, menjadi bagaimana? Ya, nah, contoh di sini penerapannya ya saudara ya. Nah, ini dia. Kalau hukum gimana itu? Ini dia. Ketika kita menghargai anak, lalu kita kita paksa anak itu membuat rasa bersalah, mengungkapkan rasa bersalah kita kepada dia. Kalau menjadi teman, ayolah, bantu sabar. Kalau tidak nanti kita kena marah sama kepala sekolah, gimana ya? Berarti kita bertindak sebagai teman, lalu sebagai pemantau atau sebagai saksi yang berbahaya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu kita sebagai pemantaunya. Apa yang telah kamu lakukan? Misalkan anak kita bertengkar di luar, apa yang telah kamu lakukan? Berarti kita pantau dia semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu adalah contoh-contohnya ya Ustaz. Dan posisi kontrol yang paling baik itu adalah sebenarnya posisi kontrol terbaik itu adalah sebagai manajer. Apa itu manajer? Ketika kita mengajarkan siswa kita itu bertanggung jawab, menyelesaikan hanya sendiri dan memulihkan tingkah lakunya sendiri. Jadi sudah semuanya, posisi kontrol yang paling baik sebagai guru adalah sebagai manajer ya, di mana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, setelah semuanya, untuk membuat budaya positif di sekolah kita ini, kita sangat membutuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sudah kita buat kayak saya, yakin setiap kelas sekarang punya keyakinan kelas sendiri. Atau kita sebut juga dengan aturan kelas ya supaya kita sepakati biasanya di awal-awal tahun pelajaran. Nah, di sini yang pertama yaitu keyakinan kelas itu harus kita buat secara abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini dia yang jadi PR kita mungkin ya. Kita pernah membuat keyakinan kelas, tapi mungkin sebagian kita perlu memaksimalkan kata-kata positif dalam keyakinan kelas tersebut. Misalnya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, di dalam
di KJBP kami belajar seperti itu. Jadi makna kata-kata tidak itu tidak akan pernah tertinggal oleh di otak anak. Kenapa? Karena biasanya anak itu sangat mudah menghafal bagian paling belakang. Tidak boleh bertengkar. Apa yang tinggal di otaknya? Bertengkar. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa yang tinggal di otaknya? Buang sampah. Sembarangan. Nah, sekarang kata-kata negatif itu kita ganti menjadi kata-kata positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa yang bisa kita ganti? Iya, buang sampah pada tempatnya. Alangkah indahnya kalau ada kata-kata positif juga sebagai motivasi dan dorongan untuk anak-anak kita ya sebenarnya. Lalu misalkan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar apa artinya? Kata-kata positifnya apa kira-kira? Berteman baik atau saling menghargai antara teman. Nanti kalau seandainya masih ada di dalam keyakinan kelas kita ganti kembali menjadi kata-kata positif. Nah, lalu setelah dibuat itu kita tinjau kembali. Nah, ketika dibuat itu apakah ustazah bikin kesepakatan dengan anak, apakah usulan dari anak, atau hanya kita sendiri saja yang membuat? Anak ustazah, ini peraturan kelas ini ya. Apakah ada ustazah yang buat seperti itu? Ada tidak? Ada. Atau memang ustazah udah minta anak yang buat? Nah, ustazah kamu bikin kesepakatan kelas, usulkan semuanya. Nah, ada yang seperti itu ustazah? Ada. Belum? Ada sebagian. Ada yang belum ya ustazah. Nah, sebaik-baik kesepakatan itu yang namanya kesepakatan berarti antara dua belah pihak. Ini tidak bisa kita saja yang bikin. Ternyata anak kita tidak menginginkan itu, tapi kita memaksanya. Nah, ini beberapa contoh seperti yang kita gambarkan tadi, datang tepat waktu. Jadi kita tidak bikin di sini tidak boleh datang terlambat. Tapi dengan datang tepat waktu. Saling menghargai dan menghormati. Tepat waktu, apakah itu tugas tiket atau tugas belajarnya. Lalu menjaga fasilitas kelas atau kita dalam bentuk kelas. Nah, ustazah, ini ada mungkin keyakinan kelas atau sekolah yang kita bikin. Nah, kita juga harus tahu apa kebajikan yang dituju atau apa manfaat dari keyakinan tersebut. Nah, yang pertama, selalu mengembalikan ke tempatnya. Rasa apa yang kita inginkan di sana, ustazah? Ya, benar sekali. Rasa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Apa itu tadi? Dilarang mengganggu orang lain. Ada yang tahu? Ya, saling menghormati. Lalu hadir di sekolah tepat waktu adalah keinginannya komitmen atau disiplin. Dilarang melakukan kekerasan apa enggak? Dilarang melakukan kekerasan berarti Menghormati orang lain. menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau menggunakan apa dilarang narkoba? kesehatan. Iya, agar anak itu sehat dan selamat. Lalu bergantian menunggu giliran. Itu apa gunanya ustazah? Apa? Disiplin. Iya, disiplin juga menghormati orang lain juga. Lalu menggunakan masker kira-kira untuk apa gunanya? Kesehatan. Lalu dilarang bermain di kelas. Mungkin main lari-larian atau main apa gitu kan? Apa gunanya? Apa manfaatnya yang kita tuju? Menghormati apa lagi? Keamanan. Keselamatan dan keamanan ke ternyata ada saking mejanya yang lucu kan, karena lari di kelas cedera fisik anak kita. Maka setiap peraturan yang kita buat, kita harus sepakati dengan anak-anak kita, harus ada kebajikan atau nilai-nilai yang kita tuju, jangan asal-asal buat saja. Oke, baiklah ustazah, kita lanjut kepada segi garis diskusi. Nah, ini
yang berbeda. Itu adalah menurut Rose. Nah, jadi 3 restitusi itu terdiri dari 3 ya Ustazah. Yang pertama ini ada, yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu, lalu kita validasi identitasnya, lalu baru kita tanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tolak ukur yang harus kita lakukan di sekolah sebagai guru, apalagi di kelas yang saya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dia Ustazah. Tadi kita sudah belajar, guru yang paling baik itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer harus bisa menyelesaikan masalah ada dengan 3 tahapan ini. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan murid kita mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia Ustazah contoh ketika anak kita membuat masalah atau kesalahan yang dilakukannya. Cara kita yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitasnya. Nah, ini anak-anak kita udah memecahkan kaca, gitu kan? Udah pecah kacanya. Kira-kira kalau Ustazah ketika dia pecahkan kaca itu, dia merasa senang atau merasa takut? Iya, dia akan merasa takut. Kenapa? Karena sengaja tidak sengaja kacanya udah pecah, gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah? Langsung meminta menyalahkan dia pula. Kemarin kita bilang jangan main di sana, jangan main bola juga. Apakah itu yang kita lakukan? Dan maka dia akan ketakutan dan merasa ketakutan. Nah, itu anak-anak. Jadi seorang guru yang baik kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kenapa? Ada apa? Oh, ketika dia sudah bilang dia bikin kesalahan, ya satu orang bikin kesalahan itu wajar. Jadi tidak ada konsekuensinya. Atau kamu bikin kesalahan pasti ada alasannya. Itu contoh cara kita sebagai guru menstabilkan identitasnya. Lalu kita validasi tindakan yang salahnya. Apa kira-kira yang dia penuhi kebutuhannya 5 tadi? Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tapi kamu hebat ya nak. Apa yang kita harus lakukan setelahnya? Itu yang harus kita tanyakan kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan. Kita kembalikan dialih kesepakatan kita yang pertama. Ada di kelas, itu di sekolah. Nah, tentu saja apa keyakinan yang kita yakini? Apa yang kita percaya? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Menurut kamu, apakah yang lebih baik menurut kamu lakukan? Apakah itu budaya yang terbaik? Atau setelah ini, setelah kamu membuat kesalahan ini, apa yang kamu lakukan? Jadi kita tanya kepada anak kita itu sendiri. Jadi akhirnya dengan tiga restitusi ini anak-anak kita mampu memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita panggil dia, lalu kita marahi, kita bentak dia, lalu kita hukum. Nah, itu bukanlah tugas seorang guru. Sudah tahu mungkin ya, hukum itu tidak akan pernah hilang ya. Karena anak tahu Indonesia itu sendiri negara hukum, ya. Jadi hukum itu pasti diterapkan. Namun kita spesifik lagi, kita ini di sekolah, kita di sekolah itu tujuan utama kita membuat budaya positif, membuat keyakinan berbeda, supaya hukuman ini tidak berjalan kepada anak kita. Makanya di hukum itu ada anak mungkin ya SMA mungkin dia terpengaruh sama dunia luar, menggunakan narkoba dia. Apakah cukup kita gunakan sedikit dari restitusi ini? Tidak. Apakah kita yang hukum dia? Tidak. Maka nanti akan ada hukum dari negara kita. Jadi kita sebagai guru kita memusatkan perhatian kita kepada budaya positif. Bagaimana cara kita mengajak murid-murid kita supaya dia bisa memiliki budaya atau kelakuan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, Anda sendiri Ustazah dalam mengajar gitu ya, beberapa tahun ini kita sebenarnya beberapa
bisa mengamalkannya di kelas kita, gitu ya. Jadi sehingga murid-murid kita itu benar-benar paham ya, apa yang seharusnya dia lakukan, apa ketika terjadi masalah, apa yang harusnya dia gunakan alasannya. Solusi permasalahan itu sebenarnya murid itu hanya yakin sekali walaupun dia merasa dia akan bisa mengatasi masalahnya. Jadi Ustazah, mari kita beri kesempatan kepada murid-murid kita untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan kita yang berasumsi kalau kesalahan itu harus dihukum. Kalau kita kesalahan itu ada konsekuensinya. Jadi tidak harus seperti itu. Mari kita sama-sama merubah keadaan kita ya Ustazah. Semoga yang kita lakukan ke depannya itu adalah hal-hal yang terbaik menurut kita sebagai seorang manajer, bukan lagi posisi kontrol yang lainnya. Dan kita kepada Ustazah, setelah belajar ini kira-kira apa hal baru yang Ustazah dapatkan dari diskusi ini? Lalu apa yang akan Ustazah lakukan terkait dengan segitiga restitusi untuk kedepannya, dan bagaimana kira-kira perasaan Ustazah setelah dikaji ini? Ada saya Ustazah untuk 2 atau 3 orang membaca refleksinya ya. Boleh tangannya Ustazah? Terima kasih Zamila tentang yang tadi luar biasa dan melihat tentang gaya positif. Mungkin pengalaman pribadi Zamila, karena udah tahun 2013 sama kuliah, langsung 2014-nya mulai di tahun habis itu masuk ke juga ya sama waktu itu. Jadi memang ketika di menjadi guru di asrama itu luar biasa menerapkan kayak hukuman gitu misalkan atau tentang ini ya, terkenalnya anak itu mangkiler. Kalau ada ketemu mereka dengan anak langsung mereka lari gitu. Setelah sekarang pelajari ini kayaknya merasa suatu hal baru, jadi menghadapi kita harus hukum betul, harus hukum mereka, harus tajam mereka sebagai anak yang nakal ya, anak yang gak disiplin. Jadi ketika kita menghadapi anak yang lagi bermasalah, contohnya mungkin mereka datang terlambat ke sekolah, bukan berarti kita kasih mereka itu kayak punishment yang mereka kira, bukan itu yang kita harapkan. Jadi di sini pelajaran yang melakukan seperti yang sudah dilakukan, banyak pelajaran yang diambil. Ketika kita menerapkan prinsip ke diri kita sendiri dan kepada siswa kita di kelas, yang perlu kita lakukan adalah pendekatan baik secara pribadi, pendekatan ke anak, juga ke orang tuanya. Itu gimana apa dari sama mereka. Terus selama setahun ini anak berpikir dirinya untuk menjalankan sesuatu anak itu, anak harus untuk mereka enggak berpikir dulu 2 kali ya. Terus kayak ngasih hadiah. Selama ini menerapkan kayak mereka tetap cepat, tetap cepat, terus puasa sunnah itu nak kasih hadiah. Selama tahun ini kayaknya mau berkota di Solo yang akan dimulai dilakukan lagi, ya. Terima kasih Sahana, ternyata refleksi di Sahana itu masya Allah hebat luar biasa. Kita kasih Sahana pesan ya dulu. Pesan ya. Aku suka, aku tidak, 2 aku Satya. Masya Allah, apakah ada Ustazah lagi yang mau kasih refleksinya? Ada lagi Zah? Ya ada juga. Terima kasih sebelumnya kepada Ustazah Mila. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Mila ini sangat luar biasa, karena ada beberapa pelajaran baru
yang didapatkan. Kalau berdasarkan pengalaman yang ada di dalam kelas, yaitu adanya hukuman bagi anak. Ketika anak-anak yang tidak melaksanakan sholat fardu di rumah, itu diberi hukuman misalnya sholat taubat beberapa rakaat. Tapi setelah dilakukan penerapan hukuman tersebut, anak besoknya tidak ada yang mau mengaku bahwasanya tidak ada yang sholat di rumah lagi, seperti itu. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Zamila, memberikan pembelajaran kepada anak pribadi bahwasanya hukuman tersebut nampaknya tidak efektif bagi anak, karena itu akan mengajarkan secara tidak langsung akan mengajarkan kebohongan kepada anak, karena kita tidak tahu di rumahnya seperti apa, apakah ia melaksanakan sholat ataupun tidak, seperti itu. Jadi ketika ditanya tidak adakah yang tidak sholat, mereka semua tidak menunjuk lagi, dan itu perlu adanya pendekatan lagi kepada siswa ataupun perlu pendekatan kepada orang tua, bagaimana memaksimalkan sholat fardu tersebut. Jadi tidak bisa dari pembelajaran tadi yang bisa diambil, tidak bisa diberikan hukuman yang seperti itu kepada anak. Perlunya pendekatan kepada peserta didik ataupun kepada orang tua di rumah. Kemudian yang dilakukan setelah mendapatkan pembelajaran ini, tentunya kita merubah bagaimana cara berkehukuman ataupun apresiasi yang akan diberikan kepada anak, agar anak itu tidak diajarkan kebohongan ataupun apapun yang bersifat tidak baik kepada anak. Kemudian perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini tentunya mendapatkan perasaan yang menyenangkan dan bisa berbagi ilmu dengan bisa bersama semua di sini. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih lagi-lagi. Karena luar biasa kita kasih lagi tanya anak pesantren yang sana. Ya. Aku suruh, aku tidak, dua aku santia. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah. Semoga dengan apa yang telah kita pelajari hari ini, kita diskusikan hari ini, kita lebih bisa lagi membuka cakrawala kita ya Ustazah. Bisa juga merubah hal-hal kita, mindset kita dan hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Semoga semua yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan juga murid-murid kita. Baiklah saja dari Ana mungkin yang ya. Budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah kita. Nah, dari mana kita awali? Dari diri kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri, lalu baru kepada murid-murid kita. Insya Allah jika kita terapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita bisa menegakkan keadilan untuk anak-anak kita. Kita menjadikan budaya positif ini adalah budaya yang dimiliki oleh setiap anak di sekolah kita. Nah, baiklah saja untuk diskusi kali ini mungkin sampai di sini dulu. Anak sebagai pemateri diskusi hari ini, Anak meminta maaf jika ada kesalahan atau membuat tersinggung, kata-kata maupun sikap. Anak minta maaf. Anak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Zamila yang telah memaparkan, kemudian tadi beliau juga mengajak kita diskusi, dan harapan dari beliau kita sebagai pendidik di SPC Mutiara Hati ini mampu untuk membudayakan budaya positif di lingkungan anak-anak kita. Nah, kalau anak tidak salah menangkap tadi, anak-anak itu agar bisa dia mendapatkan pelajaran atau paham dengan apa yang kita sampaikan, kita buat anak-anak itu bahagia dengan diri ya. Kita kembalikan dia kepada kodratnya seperti itu. Barangkali tadi Zamila memberikan kepuasan yang juga kepada
yang memberikan komentar, dan sekarang kita juga beri tepuk tangan juga untuk Zahmila itu. Tepuk tangan, ya. Aku suwo, aku tidak, duo aku Santia. Baik, terima kasih kepada kita semua. Kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Harnes Andrea. Ana berasal dari kelas 51 Syekh Tahir Jalaluddin. Menurut Ana, membuat keyakinan kelas itu penting karena membantu Ana dalam kedisiplinan Ana dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga hubungan juga bersama teman-teman di kelas juga di kelas lain. Terima kasih Zamila atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Raisa Ikda Konita. Ana dari kelas 51 Syekh Tahir Jalaluddin. Menurut Ana, membuat keyakinan kelas bersama Ustazah Mila di kelas asyik dan seru karena membuatnya bersama-sama di kelas. Jadi apa yang disepakati dijalani bersama-sama untuk kebaikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Mat Atlasana. Saya merupakan teman sejawat dari Ustazah Septi Kamila. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Menurut saya, presentasi materi yang diberikan oleh Ustazah Mila pada hari Jumat kemarin pada tanggal 23 Agustus tahun 2024 tentang budaya positif di modul 1.4 yang dimana tugas calon guru penggerak itu menyampaikan kepada kami semua di guru di STIT tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, terutama dalam kelas. Di sini yang saya ambil dari presentasi yang disampaikan oleh Ustazah Mila adalah tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang dulunya yang saya tahu tentang peraturan kelas, yang mana peraturan kelas itu dibuat oleh guru saja dan hanya guru yang mengambil keputusan sendiri dan tidak ada siswa ikut dalamnya. Di sini ketika Ustazah Mila menyampaikan tentang keyakinan kelas ini, berubahlah mindset dan pikiran saya bahwa peraturan itu dirubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibuat bersama siswa di dalam kelas, yang dimana siswa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang mau dia berikan untuk berhasil dalam kelasnya. Jadi di sini itulah yang saya ambil dari pembelajaran sampaikan oleh Ustazah Mila. Sukses dulu untuk Ustazah Mila, semoga sukses juga untuk calon guru penggeraknya angkatan ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.